Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Prasetya, NPM 202243502680 dari kelas R38. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang presentation layer. Oke, lanjut. Kalian tahu kan tentang OSI? Apa itu OSI? Model referensi jaringan terbuka OSI atau OSI Reference Model for Open Networking adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau ISO di Eropa pada tahun 1977. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Model ini disebut juga dengan model 7 lapis OSI atau OSI 7 Layer Model. Sebelum munculnya model referensi OSI, sistem jaringan komputer sangat tergantung pada pemasok vendor. OSI berupaya membentuk standar umum jaringan komputer untuk menunjang interoperabilitas antar pemasok yang berbeda. Dalam suatu jaringan yang besar biasanya terdapat banyak protokol jaringan yang berbeda. Tidak adanya suatu protokol yang sama membuat banyak perangkat tidak bisa saling berkomunikasi. Oke, lanjut. Model referensi ini pada awalnya ditujukan sebagai basis untuk mengembangkan protokol-protokol jaringan. Meski pada kenyataannya, inisiatif ini mengalami kegagalan. Apa kegagalan itu disebabkan oleh beberapa faktor berikut. Yang ke-1, standar model referensi ini jika dibandingkan dengan model referensi DARPA atau model internet yang dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force atau IETF sangat berdekatan. Model DARPA adalah model basis protokol TCP atau IP yang populer digunakan. Yang kedua, model referensi ini dianggap sangat kompleks. Beberapa fungsi atau seperti halnya metode komunikasi connectionless dianggap kurang bagus. Kenapa? Sementara fungsi lainnya seperti flow control dan koreksi kesalahan diulang-ulang pada beberapa lapisan. Yang ketiga, pertumbuhan internet dan protokol TCP atau IP, sebuah protokol jaringan dunia nyata, membuat OSI reference model menjadi kurang diminati. Pemerintah Amerika Serikat mencoba untuk mendukung protokol OSI reference model dalam solusi jaringan pemerintah pada tahun 1980-an dengan mengimplementasikan beberapa standar yang disebut dengan Government Open System Interconnection Profile atau GOSIP. Meski demikian, usaha ini akhirnya ditinggalkan pada tahun 1995 dan implementasi jaringan yang menggunakan OSI reference model jarang dijumpai di luar Eropa. OSI reference model pun akhirnya dilihat sebagai sebuah model ideal dari koneksi logis yang harus terjadi agar komunikasi data dalam jaringan dapat berlangsung. Beberapa protokol yang digunakan dalam dunia nyata semacam TCP atau IP, DEXNet, dan IBM System Network Architecture atau ISNR memetakan tumpukan protokol atau protokol stack mereka ke OSI reference model. OSI reference model pun digunakan sebagai titik awal untuk mempelajari bagaimana beberapa protokol jaringan di dalam sebuah kumpulan protokol dapat berfungsi dan berinteraksi. Ini adalah contoh-contoh tentang hubungan antara OSI reference model, DARPA reference model, dan stack protokol TCP atau IP. Inilah gambarannya. Seperti OSI reference model, application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, physical layer. Dari DARPA reference model, application layer, host to host layer, internet network layer, network interface layer, TCP atau IP protocol suite, Telnet, FTP, SMPTP, DNS, DHCP, SNMP. Baik, lanjut. Inilah struktur 7 lapis model OSI
bersamaan dengan protokol data unik pada setiap lapisan sebagai berikut. Inilah contohnya OSI model data. Data application network process to application. Data. Presentation data representation and encryption. Session interhost communication. Untung dari segments adalah transport, end-to-end connection, and reliability. Untuk paket, network path determination, and IP logical addressing. Dan untuk frames, data link, MAX, and RLC, physical addressing. Untuk dari bits, physical media, signal and binary transmission. Dan fungsi dari presentation layer berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam level ini adalah perangkat lunak, redirector, atau redirector software, seperti layanan workstation dalam Windows NT, dan juga network shell semacam Virtual Network Computing atau VNC atau Remote Desktop Protocol atau RDP. Layer presentation dari model OSI ini melakukan hanya suatu fungsi tunggal, translasi dari berbagai tipe pada sintaks sistem. Sebagai contoh, suatu koneksi antara PC atau mainframe membutuhkan konversi dari ABCDEC, karakter encoding format ke ASCII, dan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, konversi data, atau dan enkripsi yang mungkin ditangani oleh layer ini. Inilah contohnya dari presentation layer, dari data, dari application layer ke session layer. Dan sebelah kanan dari session layer ke application layer. Jadi ini adalah kebalikannya ya, teman-teman. Dan inilah fungsi-fungsi dari contoh-contoh layer. Oke, baik teman-teman. Cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Untuk membahas materi hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.